Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Naam, insyaallah di hadal yaum untuk pertemuan ini kita melanjutkan daripada pembelajaran kita yang sebelumnya terkait hadis ahad yang ditinjau dari keqabulannya atau diterima atau tidaknya. Bi'tabari makbuli atau mardudihi, tapi bagian mardudnya kita tidak bahas terlebih dahulu karena kemarin kan kita udah membahas hadis sahih, bagaimana itu takrifnya, terus bagaimana hukumnya, dan kitab-kitab apa saja yang terkait, dan mungkin sedikit memurajaah sekaligus ngecek kemampuan dasar lah. Ada yang masih ingat untuk syarat hadis itu dibilang sahih itu apa aja? Apa aja itu? Betul. Terus Adamul illah. Adamus syudud. Syudud. Lidahnya di sini. Dud. Bob, yang penting itu sebagai landasan kita mengetahui sebagai bekal nanti pasti, khususnya nanti di mahasiswa akhir ditanya, apalagi waktu skripsian, apalagi waktu sidang. Kalau 5 ini lupa sangat memalukan nanti. Oke, untuk kali ini kita membahas daripada Hasan. Nanti baru masuk ke pembagian keduanya, yaitu lidzatihi li ghairihi. Begitu juga Hasan lidzatihi wa li ghairihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hasan, hadis hasan ta'rifuhu, pengertiannya lughatan secara lughah, wa sifatun musyabbahatun, sifat yang sama, minal husni, dari husni itu baik, bima'na al-jamal, atau yang diartikan sebagai suatu yang baik. Dan secara istilah wa istilahan, ikhtalafat aqwalul ulama fi ta'rifil hasan. Akan tetapi dalam segi terminologi atau secara istilahnya, ulama memiliki beberapa pandangan yang berbeda terkait pemaknaan hasan itu tersendiri. Nadharan li annahu mutawassitun bainas sahih wa dhaif, karena jika ditinjau kedudukan hasan itu terletak pada antara sahih dan dhaif. Wa li anna ba'dhum 'arafa ahada qismain wa sa'adhkuru ba'da tilka ta'rifat thumma ikhtarama arahu aw faqa min ghairi. Kan karena diantaranya itu memiliki pengertian yang berbeda-beda sesuai pembagiannya, maka setelah ini muallif Mahmud Tohan akan menjelaskan daripada ta'rifat tersebut. Yang pertama, dan akan memilih atau ikhtarama arahu aw faq, yaitu misalnya yang menurut beliau itu paling tepat, awfaq itu yang paling tepat. Yang pertama, pengertian yang disampaikan oleh Al-Khattabi, huwa ma urifa makhrajuhu ay masdaruhu, atau rujukan atau sumber. Huwa ma urifa makhrajahu itu apa-apa suatu hal yang diketahui sumbernya. Wa ishtahara rijaluhu, dan para perawinya itu sudah masyhur. Wa alaihi madaru aktsarul hadis, dan
istilahnya juga hadis-hadisnya itu jalurnya banyak. Wa huwal ladzi yuqbaluhu aktsarul ulama wa yasta'miluhu amatul fuqaha. Yaitu apa-apa yang diterima oleh kalangan ulama mayoritas dan dipakai dalam berhukum menurut para fuqaha. Jadi kalau menurut Al-Khattabi ini lebih tinjauannya lebih ke fikih, pemakaian hadis hasan dalam tinjauan fikih. Nah, selanjutnya terkait ta'rif yang disampaikan oleh At-Tirmizi, ta'rif At-Tirmizi, kullu hadisin yurwa, setiap hadis yang diriwayatkan, la yakunu fi isnadihi man yuhtamu bil kadhib. Jadi la yakunu fi isnadihi, tidak didapati dalam sanadnya man yuhtamu bil kadhib. Apa ya? Diperkirakan mayuhtamu, diperkirakan tidak teridentifikasi ada kebohongan di dalamnya. Kalau misal teridentifikasi bohong, maka bukan hadis hasan lagi nanti. Makanya di sana dikatakan la yakunu fi isnadihi ma yuhtam. Jadi masih diperkirakan kedustaannya itu. Wala yakunul haditsu syadz, dan tidak juga dalam hadis tersebut terdapat suatu yang syadz. Wa yurwa min ghairi wajhi nahwi dzalik, dan diriwayatkan dari jalur-jalur yang lain. Fa huwa indana haditsun hasan, maka hal tersebut menurut At-Tirmizi dinamakan hadis hasan. Selanjutnya ta'rif Ibnu Hajar, yang beliau katakan wal khabarul ahad binaqli adlin tamman dhab, dan khabar ahad itu dilihat daripada kondisi adalahnya seorang rawi itu secara tam, secara sempurna, dan binaklin adl, yaitu secara keadilan beliau ditinjau baik, tam dhab, dan ditinjau secara kedhabitan juga baik, muttasilun sanad, dan bersambungnya sanad, ghairu mu'allali, dan terhindar daripada illah, wala syad, dan juga syad, wa sahihu lidzatihi. Ta'rif sahih lidzatihi sama ta'rif sahih sebetulnya itu sama, karena kalau nanti ada penjelasannya. Jadi sebenarnya sahih lidzatihi itu istilah ta'rif akhar min sahih, itu punya ta'rif akhar namanya sahih lidzatihi. Kenapa lidzatihi? Karena dia sahih karena dirinya sendiri. Misalnya dari segi sanad kalau ditinjau itu tidak ada kecacatan dari 5 ini. Jadi emang berdiri atas kesahihan hukumnya sendiri, tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Nanti ada penjelasan di sahih li ghairihi. Pokoknya sahih itu nama lainnya adalah sahih lidzati. Fa in khaffa dhabtu, dari sini garis bawahnya, fa in khaffa dhabtu fal hasanu lidzatihi. Dan jika kedhabitannya, jadi poin yang dilihat itu disebut hasan adalah di saat ini nomor 2 nih, kedhabitan tuh dinilai. Jadi garis besarnya itu khafdhabtun dhab. Jadi lemahnya apa? Segi intelektualnya lah. Bahasanya intelektual. Jadi hasan itu bukan dilihat daripada kepribadian keagamaannya, tapi kemampuan menghafal, terus kemampuan pemahaman dalam keagamaannya. Jadi penilaiannya nanti di situ, nanti bisa ditinjau daripada lafaz-lafaz jarh wa ta'dil. Ya qultu fa ka'anna
al-hasana inda Ibnu Hajar huwa as-sahihu idza khaffa dhabtu rawihi. Maka si muallif Mahmud Tahan mengatakan faka'anna, maka hasan menurut Ibnu Hajar itu was sahihu, hadis yang sahih idza khaffa dhabtu, hadis yang sahih tapi setelah ditinjau ada khaffa dhabtun dalam seorang rawinya, ai qalla dhabtuhu, yaitu istilahnya kemampuan intelektualnya sedikit kurang. Wa huwa khairun ma urrifa bihil hasan amma ta'riful Khattabi fa'alaihi intiqadat katsirah. Wa huwa khairun ma urrifa bihil hasan, maka pengertian yang disampaikan oleh Ibnu Hajar tadi kan wa huwa khairu ma urrifa bihil hasan, maka petakrifan tadi atau pengertian menurut Ibnu Hajar itu pengertian yang paling baik lah, paling tepat. Amma ta'riful Khattabi, kalau pengertian yang disampaikan oleh Khattabi, fa'alaihi intiqadat katsirah, masih banyak kritikan terhadap pendapat tersebut. Jadi intiqadat itu kritik. Wa amma Tirmidzi faqad arafa ahad qismil hasan wa huwa hasanul li ghairi. Dan jika menurut Tirmidzi, jadi pengertian yang beliau sampaikan ini, kalau secara ibarah yang beliau sampaikan, yang dimaksud hasan adalah hasan li ghairihi, hal tersebut menurut muallif tidak tepat, karena makna hasan li ghairihi adalah al-asl fi ta'rifi an yu'raful hasan li dzatihi, karena sebenarnya hasan itu harus diartikan dulu sebagai ya hadis hasan li dzatihi, emang berdiri sebagai hukum yang hasan, karena kalau udah dihukumi hasan li ghairihi itu sama saja seperti hadis dhaif. Jadi nanti ini gambaran sebentar. Jadi kayak sebetulnya hasan li ghairihi itu adalah hadis dhaif. Asalnya ya dhaifun. Dhaif. Jadi asal daripada hasan li ghairi itu adalah hadis dhaif. Jadi kenapa nanti bisa hasan li ghairihi, nanti penjelasan nanti pembahasannya dari sendiri. Asasnya gitu. Terus la ta'rifuhu al-mukhtar, maka di sini si penulis Mahmud Tahan memilih daripada ta'rif yang paling tepat, wa yumkin an yu'raful hasan binaan ala ma 'arrafa bihi Ibnu Hajar bima yali. Maka pengertian yang kita dapat ketahui terkait makna hasan yaitu menurut yang kita ambil dari pendapat Ibnu Hajar, huwa ma ittasala sanaduhu binaqlil adlil ladzi khaffa dhabtuhu. Jadi itu. Jadi sebetulnya kan sama nanti. Ma ittasala sanadu binaqlil adl ladzi binaqlil, kalau sahih kan binaqlil adl wa dhabt tam gitu kan. Nah, adl wa dhabtnya secara tam. Nah, kalau di sini perbedaannya cuma alladzi khaffa dhabtuhu. Jadi sifat keintelektualnya yang kurang. An misli la muntahahu min ghairi syududi wala illah. Kalau secara wa hukmuhu, secara hukumnya wa qas-sahih fil ihtijaji bihi. Hukum hadis hasan itu kurang lebih sama seperti hadis sahih dalam jika digunakan dalam berhujjah. Wa in kana dunahu fil quwwati
Walidzalika ihtaja bihi jami'ul fuqaha. Walaupun istilahnya kalau ditinjau dari kekuatan hasan itu ya sedikit lebih rendah daripada sahih, tapi para fuqaha masih menggunakan hadis-hadis hasan sebagai hujjah wa amalu bihi, dan juga bisa diamalkan terkait hadis-hadis hasan. Wa alal ihtijabi mu'dhamul muhadditsin wa usulihin, begitu juga para muhaddisin dan usulihin, illa man syadda minal mutasyaddidin. Nah, ini biasanya para orang-orang yang mutasyaddid atau para ekstremis tuh saking apa ya? Ya bagus, dia kayak memiliki tujuan pemurnian agama sehingga mengambil yang emang otentik, sebenar-benar otentik, tapi suatu hal yang apa ya? Bisa dibilang itu kecatatan dalam beragama. Soalnya kalau gitu seolah-olah kita membatasi semua ajaran yang seharusnya hadis itu bisa mendukung daripada peribadatan yang lain itu. Dan mutasyaddid bahkan kalau istilahnya yang isu kontemporer yang lama lah, tahun 90-an biasanya itu apa ya namanya? Istilahnya ada tren dulu itu kayaknya bukan kayak tren kayak menolak sunnah. Jadi emang benar-benar orang-orang ada seorang pemikir itu yang cuma pemikir dan sekelompok lah. Itu hanya menerima hadis-hadis mutawatir saja bahkan. Sehingga kan kayak kita ketahui hadis mutawatir sendiri itu kan dikit ya jumlahnya. Lah terus apa ya, nanti saya ingat lagi terkait istilah trennya itu. La illa man syadda minal mutasyaddidin, dia orang-orang ekstremis saja yang biasanya memiliki pandangan tidak berhujjah dengan hadis hasan. Wa qad adraja ba'dul mutasahhilin fi nau'is sahih. Lah ini terkait beberapa ulama yang istilahnya dikenal sebagai seorang yang mutasahil dalam menentukan hukum sahih. Di antaranya itu ada Imam Hakim, Ibnu Hibban, wa Ibnu Huzaimah, ma qaulihim bi annahu dunas sahih al-mubayyin awwalan. Jadi kalau teman-teman nanti mengkaji daripada beberapa kitab itu, misalnya Sahih Ibnu Hibban, terus Al-Hakim ini mustadrak. Nah, atau mustakhraj. Jangan ingat Al-Hakim itu mustakhraj apa mustadrak? Mustadrak. Nah, mustadrak. Mustadrak. Apa itu mustadrak? Perlu diulang nih mustadrak kemarin nih. Mustadrak. Anak bilang mustadrak. Mustadrak. Jadi kalau melihat daripada 3 kitab itu, teman-teman jangan harus memahami bahwasanya tidak bisa dipastikan emang sahih secara udah hukumnya gitu. Tapi sebagai seorang thalib, kita masih punya ruang untuk berijtihad dalam menentukan hukum sahih dalam kitab-kitab tersebut, karena kan seperti halnya diketahui di sini, beliau-beliau termasuk yang mutasahilin dalam menentukan hukum hadis dalam kitab-kitabnya, meskipun beberapa mengikuti syurut-syurut imam-imam yang terdahulu. Masaluhu atau misaluhu, seperti halnya contohnya itu ada makhraj Tirmidzi yang diriwayatkan Tirmidzi. Itu kan pada intinya fahada haditsun qala anhu Tirmidzi hada haditsun hasan gharib. Qultu wa kana hadal haditsun hasan li anna rijala isnadihi al-arba'ah thiqat. Jadi siapa aja tuh?
Ja'far bin Sulaiman, Qutaibah Ja'far bin Sulaiman, terus Abi Imran dan Abi Bakar. Nah, di sana kan kalau kata Tirmidzi yang teridentifikasi hafadh itu adalah Ja'far bin Sulaiman, maka dihukumi sebagai hadis hasan. Terus terkait maratibuhu, tingkatan-tingkatan daripada hasan itu sendiri. Kama anna lis-sahih maratibu yatafawatu biha ba'du sahih an ba'd. Seperti halnya sahih itu memiliki maratib, memiliki tingkatan yang bervariasi, biha ba'du sahih, yang bervariasi di antara hadis sahih itu kan variasinya li ghairi li dzati. Begitu juga hasan. Wa qad ja'ala adz-Dzahabi maratibain faqala, oh ini lebih kayak, oh bukan terkait ini. Kalau di pembelajaran sahih kemarin tuh kan ada maratibus sahih tuh. Istilahnya jalur-jalur yang dikenal sebagai jalur dari itu pasti a'la maratib, pasti dipastikan hadis yang sahih. Begitu juga hasan memiliki jalur-jalur yang jika lewat jalur itu bisa ditinjau sebagai hadis yang hasan, seperti hanya hadis riwayat dari, Gak paham bang, gimana? yang mana nih? Maksudnya tingkatan itu dilihat dari nama sahabatnya? Ya, itu. Oh, Jadi kalau sahih kan dulu kemarin dulu kan Dulu. ada maratibus sahih. Itu kan binisbah rijalhi isnadihi. Kalau fa'ala maratib yang paling tinggi itu kan dari jalurnya Malik, An-Nafi', an Ibnu Umar. pasti Terus- sahih gitu ya? Menurut ini. Menurut ini. Iya. Tapi tetap kita harus Ngecek. lagi. Ini kan kayak istilahnya gambaran guiding lah sebetulnya. Kitab-kitab mustalah tuh kalau misal kita nemu jalur ini, oh bisa lah untuk mempermudah identifikasi kita aja sebetulnya. Apa? Maksudnya tuh di sini tuh jalurnya tuh ya Pasti. di bagian sahabat. Apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap sekitar Malik Oh. bukan. yang memiliki Kan tabi'in. kesempatan sebagai anak Nafi' juga. hidayah Ibnu Umar. dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi terkait marotib sebetulnya itu pembahasan yang istilahnya singkat? secara teori kadang belum terlalu kepake nanti. Dulu waktu Ustadz Rahmadi pun Nggak dipakai. diloncatin langsung, emang khusus-khususnya aja. Mungkin kita loncat aja terkait marotib ya, langsung ke martabatu qaulihim terkait makna ibarah, hadisun sahihul isnad au hasanul isnad. Jadi ibarah atau kalimat hadisun sahihu isnad itu kan biasanya kita dapetin di beberapa kitab hadis ya, kan biasanya disebutin seset di akhir ada penghukuman hada hadisun sahihul isnad, hada au hasanul isnad gitu kan. Jadi hal tersebut menunjukkan kan qauluhu al-muhadditsin hada haditsun sahihul isnad duna qauluhum hada haditsun sahih, wa kadzalika qauluhum hada haditsun hasan al-isnad duna qauluhum hada haditsun hasan. Oh, duna al-matan lisyududi aw illah fa ka'anna al-muhaddits idza qala hada haditsun sahih qad takaffala lana yatafaddu syurut as-sihah khamsah. Amma idza qala hada hadisun sahihul isnad, yang
Oh, ini perbandingannya bukan antara hada hadisun sahihul isnad atau hasanul isnad, tapi perbandingannya antara hada hadisun sahih wa hada hadisun sahihul isnad. Jadi Beda perbedaan kalau ada lafadz isnadnya berarti Ya. beda arti. ya hada hadi hada hada. Tapi ini menurut Ibnu Hajar aja, Enggak, ini para ini ulama. para ulama udah. Berarti semua kalau di kitab hadis ada tulisan hadza hadisun sahih, ya itu semua sepakat maksudnya itu. Apa sahihul isnad? Ini bukan gitu. Terus apa? Bentar. Oh, iya. Sabar nih, Kak. Hada Sabar kita. Mana? isnad. Oh ya. Insya Allah. Jadi kalau Kamu ikut aku ngajar dulu aja ya. hada hadisun isnad tuh udah dipastikan secara sanad dan matan itu pasti sahih. Jadi istilahnya udah terpenuhi daripada 5 syarat kesahihan itu. Tapi kalau hada hadisun sahihul isnad itu baru ditinjau dari segi sanad. Ini yang terjadi kalian di waktu ngerjain Pak Nur. Nanti ini. Karena di Ustadz Nur kan apa kalian lagi sekarang nih? Metopen kan? Ya, metopen. Nah, metopen kan nanti dibagi dua, bahwasanya hadis itu tidak bisa dibilang sahih Kalau sebelum ditinjau dari sanad dan matanya. Nah, makanya kalau nemu hada hadisun sahihul isnad berarti secara tinjauan sanad itu udah selesai, belum secara matanya. Tapi kalau udah ada hadisun sahih secara isnad dan matanya itu udah selesai ditinjau. Tadi pertanyaan gimana? Oh ya, paham. Nggak jadi. Tapi ini maksudnya para ulama komen kayak gini maksudnya tuh itu. Kalau ada bilang hadza hadisun sahihul isnad, ya maksudnya itu berarti. Ya. Ini loh, dari sini. Jadi kalau hadis sahih itu dia sempurna 5 syarat. Kalau hadis sahih itu 3 syarat yang terpenuhi. Oh, ini untuk bantu tinjauan kita aja. Maksudnya kalau nanti dapat tugas terus misal dalam satu kitab udah ditemuin penghukuman salah satu ulama menyebutkan kayak gini, ya udah, berarti langsung tinjauan matannya aja. Berarti kan tinggal apakah matan tersebut tidak bertentangan dengan apa? Ustadz Nur udah ngejarin belum? Bagaimana menimbang suatu matan itu tidak bertentangan dengan satu nas belum? Halo. Secara garis besar tidak bertentangan dengan akal, tidak bertentangan dengan nas-nas nas lain yang lebih kuat. Terus kalau ditinjau dengan keilmuan lain seperti keilmuan bahasa, historis dan lain-lain masih bisa menyambung, itu istilahnya bisa dibilang secara kesahihan bisa kita terima. Oke, selanjutnya pokoknya intinya daripada poin kelima terkait ibarah hada hadisun sahih wa hada hadisun sahih isnad, itu letaknya di situ. Nah, ini terkait ibarah yang disampaikan oleh At-Tirmizi wa ghairihi dan lainnya terkait ibarah hadisun hasanun sahih, kan seperti rancu kan, udah ngomong hada hadisun hasan tapi sahih. Nah, maksudnya gimana? Apa yang dimaksud At-Tirmizi dalam ibarah ini? Nah, yang dimaksud daripada At-Tirmizi dalam ibarah ini yaitu ada
tinjauan di sana. Pertama, in kana lil haditsin isnadani fa aktsar. Nah, jadi annahu hasan bi i'tibari isnad sahih bi i'tibari. Jadi suatu hadis itu dihukumi sebagai hadisun hasanun sahih karena memiliki, misal dia karena memiliki 2 jalur atau banyak. Nah ya, ini hapus lah. Jadi misal lo di hadis hasan sahih itu memiliki 2 pemahaman makna lah. Pertama, jika hadis itu Nabi, terus ini sahabat, terus tabiin, nah mukharrij. Nah, di sini dihukumi sebagai hadisnya hasan, di sini sebagai sahih. Jadi makna hadis hasan dan sahih di sini karena memiliki 2 jalur yang memiliki perbedaan hukum. Karena mungkin di sini ditinjau ada khafadh dhabtu, di sini ternyata rawinya thiqah semua, gitu loh. Yang hasan itu kan itu di dobit sama ada dua. Yang ya, di dobit. Kalau adalah, kalau udah istilahnya jatuh, itu Baik. pasti boy. Karena terus makna kedua, in kana isnadun wahid. Nah, kalau misal si hadis ini cuma punya Satu isnad, satu sanad. satu sanad. Nah, di sini fal makna annahu hasanun 'inda qaumin minal muhadditsin sahihun 'inda qaumin akhar. Jadi ikhtilafnya di hasil ulama dalam penghukumannya. Jadi udah biasa. Misal ulama A nih dia ngukumin hasan, yang satunya ulama B ngukumin sahih. Nah, itu mungkin banyak kan sekarang, apalagi yang kita kenal Al-Albani paling gitu. Albani itu paling sering mensahihkan hadis. Nah, itu sedangkan beberapa kalau kita tinjau kembali bisa-bisa kan berbeda. Itu suatu hal yang lumrah. Itu sama kayak penelitian saya di buku Arba'in saya tuh, kebanyakan kan emang udah dihukumi sama Albani sahih ya. Tapi saya coba pakai tinjauan metodologi lain dalam menilai itu, pakai metodologi Mahmud Tohan, masih ada perbedaan hasil. Jadi tetap ada kemungkinan. Tapi kenapa bisa kayak gitu? Kok metodologi yang dipakai Imam Albani apa? Lah sejauh ini kayak belum dapat apa ya istilahnya, setiap imam itu kayak punya syurut dan panduan masing-masing dalam menilai. Misal menilai tingkatan lafadz jar wa ta'dil sendiri pun beda-beda tuh kalau nanti kita belajar rijal tuh. Tapi Imam Albani nggak jabarin syurut-syurut yang dia punya. Saya harus jabarin tapi belum tak temuin. Itu, oke. Kitabnya nggak ada ya, tapi Bang Sahih Albani itu di maktabah. Beliau kan lebih kayak Mbak tahu, mau nanya makanya. Atau cuma pentahkik? kalau kutub-kutub beliau yang menghimpun hadis sahih yang beliau sahihkan. Nah, kayaknya ada tapi lupa nih judulnya apa. Oke, dari tinjauan makna ibarah haditsun hasan sahih itu gitu. Punya dua jalur, terus setiap jalur itu beda apa namanya? Beda hasil penghukumannya. Terus yang kedua itu dilihat dari cuma kalau misal satu jalur berarti ada beberapa ulama yang berbeda pendapat dalam penghukuman hadis
tersebut. Terus taksimul Baghawi ahadisul musabih. Jadi kalau kita nanti ini pembahasan terkait dalam kitab Masabih istilah sahih dan hasan. Jadi dalam kitab Masahih itu kan biasanya setiap kutub itu punya mustalahat juga ya. Biar kita tidak memahami suatu yang sama. Makanya kadang ya bukannya kita harus juga memiliki rasa ini yang perlu rasa hati-hati biar nggak generalis dalam menerapkan suatu ilmu yang kita punya. Kadang udah belajar makna hasan itu gini, makna sahih itu gini, tapi di saat menemukan mustalahat lain yang digunakan ulama lain dalam kitabnya itu memiliki makna yang berbeda. Nah, itu kadang kekeliruan orang-orang yang menggebu-gebu lah. Jadi kita tetap harus pelan-pelan kalau hukumin sesuatu. Nah, apa sih maksud dari istilah sahih dan hasan dalam kitab Masahih karangan Al-Baghawi itu? Jadi saya sampaikan aja langsung. Pokoknya intinya di sini beliau menggunakan biqauli sahih wa ilal ahadits lati fi sunatil arba'ah. Saya. Wa huwa annahu yarmuzu ilal ahadits lati fi sahihain au ahadihima biqauli sahih. Jadi kalau si Al-Baghawi menyebutkan suatu hadis itu sahih dalam kitab Masahih, itu berarti merujuk pada hadis sahih yang berada di kitab Sahihain atau salah satunya. Jadi bukan sahih secara mutlak, bukan secara hukum. Paham kan? Enggak. Gimana Bang? Jujur aja enggak? Ayo. Oke. Penang Bang. Jadi dalam kitab Masabih itu, kitabnya namanya Masabih. iya Masabih. Contohnya Masabih apa? Ini Masabihus Sunnah kalau di sini. Ada kan itu karyanya Al-Baghawi. Oh. Nah, jadi Imam Baghawi itu menyebutkan dalam kitabnya, saya ada rumusnya. Jadi dalam kitabnya ibarah sahih dan hasan itu tidak dimaknai secara mutlak sebagai hukum hadis, tapi sebagai petunjuk atau rumus menunjukkan bahwasanya hadis itu berasal dari rujukan mana gitu loh. Gitu. Jadi kalau sahih, kalau beliau menyebutkan hadis itu sahih berarti beliau ambil dari kitab Sahihain atau salah satunya. Tapi kalau menggunakan istilah hasan itu bersumber dari Sunanul Arba'ah. Sunanul Arba'ah apa aja? Selain Sahihain nggak masuk ya? Enggak. Mana ya? Ayo apa? Sunan Arba'ah. Sunan Arba'ah ada di mana? Itu Kutubus Sittah itu loh, tapi dikurang 2. Iya nggak sih Bang? Bener nggak? Kutubus Sittah tapi kan Ya ada Sahihainnya kan, Sahihainnya udah. Habis itu ada apa? Selalu lupa. Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Sunan Kali Jaga. 2 lagi kan? Udah. Bener ya Bang? Emang Abu Dawud masuk? Iya, Abu Dawud. Tirmidzi, Nasa'i, sama Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, sama Ibnu Majah. Keren. Nah, dari situ pokoknya penggunaan istilah sahih dan hasan dalam kitab Masabih karangan Al-Baghawi itu ditunjukkan sebagai maksud tersebut. Nah, terkait kitab yang membahas atau menghimpun hadis-hadis hasan itu tidak ada yang menyeluruh menghimpun satu hasan semua. Nah, di sini disebutkan ada beberapa seperti Jami' Tirmidzi atau Sunan Tirmidzi, juga ada Sunan Abi Dawud dengan masyhur bi Sunan Ma'rifatul Hasan wa Tirmidzi huwa alladhi syahrata fi hadzal kitab la yamin. Terus Sunan Abi Dawud faqad dzakara Abu Dawud fi risalati ila ahli Makkah an yadhkuru fi sahih wa ma yushbihu wa yuqaribuhu wa ma kana fihi
wahanun syadidun bayyanahu wa ma lam yadhkur fihi syai'an fahuwa shalih. Saya beberapa kitab yang menghimpun itulah hadis-hadis hasan, tapi mereka kan juga menghimpun daripada hadis-hadis sahih, dhaif dan lain-lain. Dah masuk ke sahih Di ghairi. li ghairihi. Ini sampai jam berapa? Sampai jam ini. Cuman kok. Lihat Jam- jadwalnya dia. Sahih li ghairihi ta'rif. Secara pengertian huwal hasanu li dzatihi idza ruwiya min tariqin akhar mithlihi aw aqwa min. Jadi sahih li ghairihi sepertinya yang tadi saya jelaskan sekilas, yaitu hadis hasan li dzatihi. Itu sahih li ghairi itu ya hadis hasan gitu. Idza ruwiya min tariqin akhar, yaitu yang diriwayatkan dari jalur lain yang serupa au aqwamin, atau yang lebih kuat darinya. Wa summiya sahihan li ghairihi lianna sihhata lam ta'ti min dhatis sanadil awwal wa innama ja'at min intizamin ghairi lahu wa yumkinu taswir dzalika bi'adalati riyadati ala syakk tali. Jadi istilahnya lah ini kita harus membedakan ya. Meskipun tadi kita pahami sahih li ghairihi itu sebagai makna hasan li dzatihi. Tapi kalau secara penerapan nanti kita menghukumi sesuatu, misal nanti di Pak Nur itu ada tuh kasusnya. Nanti kita membahas atau mendapatkan hadis pertama bahkan dhaif ataupun hasan, dulu saya dhaif malah. Terus saya naikkan sebagai hasan li ghairi. Karena ngambil dari jalur lain. Maka itu ini juga jadi istilah sahih li ghairihi itu sebenarnya untuk penghukumannya setelah kita mengumpulkan daripada jalur-jalur yang lain. Tapi kalau Hasan ketemu Hasan bisa jadi sahih li ghairihi. Emang rumusnya demikian. Oh, bukan yang aqua, yang wajib aqua enggak? Yang kayak misalnya satu Hasan, satu sahih terus jadi sahih li ghairihi. Asal ada penguat, istilahnya Asal ini. enggak sendiri. Kan tadi kan akharu mithlihi au aqwa. Aqwa juga sebenarnya bisa. Tapi keduanya bisa, baik itu masih sama-sama. Misalnya dhaif ketemu dhaif itu bisa jadi Hasan li ghairihi. hasan li ghairihi. Tadi kan hasan ketemu hasan jadi sahih li. Cara martabahnya huwa ala martabatan minal hasan li dzatihi. Nah, ini kan secara kedudukannya kalau sahih li ghairihi itu ya lebih, lah ini kan seperti kontradiktif ya. Seolah-olah kita tadi memaknain sahih li ghairihi itu maknanya ya hasan li dzatihi. Tapi secara martabah sahih li ghairi itu lebih tinggi. Nah, itu kan penempatan aja sebenarnya, penempatan ta'rif dan penempatan penggunaan ta'rif itu untuk apa? Ya, pertama untuk bisa memahamkan kedudukan kata tersebut. Kedua itu menunjukkan daripada fungsi kata tersebut untuk apa gitu. Jadi ya. Siapa? Dipakai. Selama kita nggak diusir. Ini tadi gambarannya terkait misal itu kan nanti gambaran kasus. Langsung aja kita masuk ke hasan li ghairihi. Secara ta'rif hasan li ghairihi itu wadha'ifu idza ta'addadat turuquhu. Yaitu hadis yang dhaif idza ta'addadat turuquhu, tapi memiliki banyak jalur. Walam yakun sababu dha'fihi fisqun rawi aw kadzib. Lah ini tetap Keadilannya nggak boleh di ini. ya tetap daripada syarat hasan itu tadi,
Meskipun kita dapat hadis yang dhaif, tapi dhaifnya masih disebabkan oleh Syudud. ke khaf apa Dobnya. dhabnya itu masih bisa kita naikkan sebagai hadis hasan yang Tapi Lihat. berarti doif itu definisinya juga cuma lemah di dobit. dhaif, Nah. lemah di Enggak kan? Maksudnya berarti kan kalau misalnya kayak gini enggak ada dong. gimana tuh Kan kalau dobit kan definisinya dia ya adalah salah satu yang enggak ada gitu kan dari 5 syarat ini. Maksudnya salah satu yang cacat gitu loh. Entah dobitnya atau adilnya atau ada syad atau ilah itu kan baru jadi doib gitu. ya. Nah, terus kan di sini syarat dia bisa jadi hasan li ghairihi adalah ketika banyak jalur asalkan Walam dia yakun sama. tersenggol tentang keadilannya, entah itu nggak fasik ataupun nggak bohong. Nah, berarti kan otomatis dia di di dob apa sih nama dob bahasa Indonesianya, dobitnya atau di syudutnya atau ilahnya itu Hafalan kurang lebih. apa gimana? Pantas ya. Pasti nggak paham aku. Kan awalnya dia doif, tapi di sini dibilang asalkan sebab doifnya bukan tentang keadilan, Ya. tapi kan dia jadi doif karena ini biasanya. Apa ada tingkatan kedobitan yang bikin dia jadi hasan, terus ada yang bikin jadi doif tapi tetap adil gitu. Bentar, kita selesai nanti mungkin setelah kita baca. Memang Masya Allah beliau. Gak tau lah bang, aku juga bingung nanya apa. Nah, yustafadu min hada ta'rif anna dhaif yartaki ila darajatil hasan li ghairihi bi amrain huma an yurwa min tariqin akhar fa akthar ala an yakuna tariqul akhar misluhu aw aqwa min. Jadi diriwayatkan dari jalur yang lain juga banyak ala an yakuna at-tariqu jalur-jalurnya tersebut yang lain yang semisal atau kuat daripada hadis yang aslinya itu kan. Kesan yakuna sabu dhaif hadis imma su'ul hifdzi rawihi wa imma intiqta'an fi sanadihi au jahalatan fi rijalihi. Lah ini lebih dijelasin kan? An yakuna sabu dhaif hadis imma su'ul hifdzi. Oh iya. Jadi suatu hadis yang dhaif itu tetap bisa naik kalau misal sebab kedhaifan hadis tersebut dikarenakan ya kan ke su'ul hifdzi kan berarti masuk khafun dhabnya masih kurang loh. Wa imma intiqta'an fi sanadihi aw jahalatan fi rijalihi. Itu salah sanad. Oh iya Pak. Wa imma intiqta'an fi sanadihi aw jahalatan fi rijalihi. Atau wa imma Kita belum belajar doif kan? Udah. Pertanyaanmu apa? Gak apa-apa udah kejawab kok. Enggak. Cara simpelnya kan tadi kan bukan berarti apa ya? Apakah hadis dhaif tuh maksudnya tadi kan Definisi hanya doif berarti definisi doif itu apa? gitu kan? Adil itu baik akhlak. Nah, tapi kan di sini dibilang nih, dia bisa jadi hasan li ghairihi asalkan sebab doifnya itu bukan di keadilan, paham nggak? Makanya aku bertanya, berarti definisi doif itu sebenarnya apa? Kalau yang kita tahu kan dia kecatatan di keadilan gitu loh, tapi mau jadi hasan li ghairihi itu asalkan walam yakun sebab doifnya fasik dan bohong gitu. Terus di bawahnya udah dijelasin. Beda jelas ya. Berarti sebenarnya
pemaknaan dhaif di sini tidak menjadi dhaif yang jatuh mardud, ya. Masih dalam kategori yang bisa ditolong. Lah itulah bahasanya ya. Oke. Ya Hasan. Ya kembali tadi kan karena kita masuk ya tadi itu kita kembali bahwasanya Hasan li ghairihi ini pemaknaan asalnya meskipun dhaif tapi tidak kita maknain dhaif. Cuma menyerupakan. Ya. Tapi sebenarnya masih tetap maknanya yang dipakai Hasan, makanya tadi berpacunya ke sini terus. Tuh. Oke. Tasabbu tasmi bidzalik wa sabab dan sebab daripada penamaan tersebut annal husna lam ta'ti min datis sanadil awal wa inna ma ata min intiwama ghairihi. Tetap kan tadi? Jadi hasannya itu tidak berdiri secara zatnya, tidak karena dinilai secara jalurnya sendiri udah dinilai sebagai hukum yang hasan, tapi tetap harus menghimpun dari banyak jalur. Secara martabahnya hasan li ghairihi itu lebih rendah daripada hasan li dzatihi. Wa yabni ala dzalika annahu la ta'arud al-hasan li dzatihi mal hasan li ghairi quddiman hasan. Nah, jika kita mendapati daripada hadis-hadis yang berstatus hadis hasan li dzatihi li ghairihi itu jangan dibenturkan atau dita'arudkan karena secara marotib mereka sudah berbeda. Secara hukum huwa minal maqbul alladhi yuhtaj, dan secara hukum masih bisa diterima secara hujjah. Kan khalas makfi min hadzal bahts. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.